Dua peristiwa penting dari Kongres Pemuda kedua tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928, yaitu pertama, Ikrar Sumpah Pemuda yang berbunyi, "Kami, putra-putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra-putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra-putri Indonesia, mengaku berbahasa yang satu, bahasa Indonesia." Sedangkan yang kedua adalah Wage Rudolf Supratman menjadi tokoh penting juga di dalam peristiwa Sumpah Pemuda dalam Kongres kedua tersebut. Pada penutupan Kongres Pemuda, Wage Rudolf Supratman menunjukkan sebuah lagu instrumental tanpa teks dengan alat musik biola yang menjadi lagu kemerdekaan Indonesia, yaitu Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel kesayangan kita, channel yang memberikan pencerahan dan channel yang menyampaikan informasi bermanfaat, yaitu Arsal Bagindo Official. Saudaraku, pertemuan kita kali ini adalah mengangkat tema, yaitu suatu peristiwa yang terjadi pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, di mana pemuda-pemudi terpelajar Indonesia ketika itu mengikrarkan sebuah sumpah yang kita kenal dengan nama Sumpah Pemuda. Jadi tema yang kita angkat pada hari ini, pada kesempatan ini adalah Sumpah Pemuda. Sedangkan judul yang akan kita angkat adalah makna dari Sumpah Pemuda dengan kondisi kekinian. Oke, saudaraku. Setiap tanggal 28 Oktober, bangsa Indonesia mengenang suatu peristiwa di mana pemuda-pemudi terpelajar melaksanakan kongres pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, mengikrarkan tekad yang dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Tempatnya adalah di Jalan Keramat Raya 106 Jakarta. Oke saudaraku, sebelum kami memutarkan videonya, kepada saudaraku yang belum memberikan subscribe, tolong dibantu menekan subscribe. Bagi yang sudah, kami mengucapkan banyak terima kasih. Dan jangan lupa ditekan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Dan ada sebuah bangunan di Jalan Keramat Raya 106 yang dulunya merupakan rumah pondokan bagi pelajar dan mahasiswa, dan di sini juga tempat dibacakannya Sumpah Pemuda. Bangunan ini sebelum dihadiahkan kepada pemerintah Indonesia adalah milik Si Kongdian yang hak guna bangunannya dipegang oleh beliau ini. Pada era Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin, gedung ini dijadikan Museum Sumpah Pemuda dan selanjutnya diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto. Di gedung Keramat Raya 106 ini pernah tinggal beberapa orang tokoh pergerakan nasional sewaktu masih muda-mudanya, seperti Muhammad Yamin, Abu Hanifah, Amir Syarifuddin, Sugondo Joyo Puspito, Setiawan, Sujadi, Manggar Raja Pintor, Akagani, Muhammad Tamzil, dan Asad Datua Muda. Sejak 1925, Gedung Keramat 106 ini menjadi tempat tinggal pelajar yang tergabung dalam Young Java,
Mereka umumnya pelajar Sekolah Pendidikan Dokter Hindia alias TOVIA dan juga dari Sekolah Tinggi Hukum RHS. Anggota Young Java dan mahasiswa lainnya menyebut gedung ini dengan Langen Siswo. Sejak 1926, penghuni gedung ini makin beragam. Mereka kebanyakan aktivis pemuda dari daerah masing-masing. Kegiatan penghuni gedung ini juga makin beragam. Selain kesenian, mahasiswa di gedung ini aktif dalam kepanduan dan olahraga. Gedung ini juga menjadi markas Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau P3I yang berdiri pada tahun 1926 usai Kongres Pemuda pertama. Di gedung ini juga banyak diterbitkan majalah Indonesia Raya yang dikelola oleh PPPI. Selanjutnya mari kita lihat timeline perjalanan menuju Sumpah Pemuda. Hal ini dimulai pada tanggal 20 Mei 1908 berdirinya Budi Utomo dan bangkitnya rasa kebangsaan. Tanggal 22 Desember tahun 1908 berdiri juga Indische Vereniging. Pada tahun 1925 berubah menjadi Perhimpunan Indonesia. Tahun 1912 berdiri Indische Partai dan pada tanggal 11 Januari 1915 terbentuklah Jong Islamitenbond. Tanggal 9 Desember 1917 berdirilah Jong Sumatranembond dan tanggal 12 Juni 1918 berdirilah Trikoro Darmo yang akhirnya menjadi Young Java. Selanjutnya, September 1925 berdirilah Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau P3I. Tanggal 30 April sampai tanggal 2 Mei 1926 dilakukanlah Kongres Pemuda pertama. Tanggal 20 Februari 1927 berdirilah Jong Indonesia dan berganti nama menjadi Pemuda Indonesia pada tanggal 29 Desember 1927. Pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 dilakukan Kongres Pemuda kedua saat di mana diikrarkannya Sumpah Pemuda dan juga diperdengarkan lagu Indonesia Raya pertama kali oleh penciptanya Wage Rudolf Supratman. Pada tanggal 28 Desember 1930 sampai tanggal 2 Januari 1931 di Solo dideklarasikan Indonesia Muda dan dibentuk juga Komisi Badan Persatuan Kepanduan Nasional setelah Indonesia Muda dibentuk. Pada tahun 1944 lagu Indonesia Raya digubah untuk kepentingan propaganda Jepang. Tanggal 17 Agustus 1945 diproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia dengan lagu Indonesia Raya mengiringi pengibaran bendera merah putih. Sebagai catatan dalam sidang BPU PKI, Muhammad Yamin membahas tentang wilayah, tanah air, dan bahasa sebagai implementasi dari Sumpah Pemuda itu. Tahun 1959, Hari Sumpah Pemuda ditetapkan sebagai Hari Nasional, bukan hari libur. Ini adalah diorama saat W.G. Supratman merilis lagu Indonesia Raya yang didengarkan oleh tokoh-tokoh kebangsaan ketika itu, termasuk di dalamnya adalah Muhammad Yamin. Yuk mari kita lihat satu persatu. Ini adalah Wage Rudolf Supratman dengan biola mautnya lagi memperdengarkan lagu Indonesia Raya. Ini adalah Kaca Sungkana. Ini adalah Amir Sarifudin dan sebelahnya adalah Joko Masaid. Yang berdiri ini adalah Sugondo, ya. Sugondo, Joyo Puspito, Sugondo Joyo Puspito yang lagi berdiri ini.
Dan di sebelahnya adalah Muhammad Yamin, tokoh yang terkenal setelah kemerdekaan juga terkenal dia, Muhammad Yamin. Dan di sebelahnya adalah Rohyani Suud. Ini dia. Inilah biola Wagerdorp Supramans ketika memperkenalkan lagu Indonesia Raya.